Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Hafika Nurimahta, NIM K71201113, kelas 2B semester 2. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian negara dan konstitusi dan juga tujuan negara dan konstitusi. Silahkan simak baik-baik ya. Negara. Secara historis, pengertian negara senantiasa berkembang sesuai dengan kondisi masyarakat pada saat itu. Pada zaman Yunani kuno, para ahli filsafat negara merumuskan pengertian negara secara beragam. Berikut pengertian negara dari beberapa filsafat. Yang pertama yaitu pendapatnya Aristoteles. Aristoteles merumuskan negara dalam bukunya Politika yang disebutnya sebagai negara polis. Dalam pengertian itu, negara disebut sebagai hukum yang di dalamnya terdapat sejumlah warga negara yang ikut dalam permusyawaratan. Yang kedua adalah pendapat dari Harold J. Laski. Menurut Harold, negara merupakan suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu. Yang ketiga adalah pendapat dari Max Weber. Menurut Max Weber, negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah. Yang keempat adalah pendapat dari Miriam Mudyarjo. Miriam Mudyarjo menegaskan negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah atau governed oleh sejumlah pejabat dan berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangannya melalui penguasaan atau kontrol monopolitis dari kekuasaan yang sah. Yang kelima adalah pendapat dari Roger Hasolto. Negara adalah sebagai alat agensi atau wewenang atau authority yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. Nah, jadi berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh beberapa filsuf tadi, dapat disimpulkan bahwa semua negara mempunyai unsur-unsur yang mutlak harus ada. Unsur-unsur negara tersebut meliputi: yang pertama, wilayah atau daerah teritorial. Yang kedua, rakyat. Dan yang terakhir adalah pemerintah yang berdaulat. Jadi, negara merupakan suatu organisasi dari rakyat pada suatu wilayah atau daerah yang ada di permukaan bumi, di mana terdapat pemerintahan yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama yang digunakan untuk mencapai tujuan bersama dalam sebuah konstitusi yang dijunjung tinggi oleh warga negara tersebut. Tujuan negara. Tujuan negara secara umum dapat dilihat pada perwujudan beberapa unsur seperti keadilan, kemakmuran, keamanan, dan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan beberapa teori yang ada, secara umum ada beberapa yang paling utama tujuan negara, diantaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan keadaan agar rakyat bisa mencapai keinginan secara maksimal. Kedua, memajukan kesusilaan manusia sebagai individu dan sebagai makhluk sosial. Yang ketiga, mencapai penghidupan dan kehidupan yang aman dan tentram dengan taat kepada Tuhan. Memimpin negara dalam menjalankan kekuasaannya berdasarkan kekuasaan Tuhan. 4. Berusaha menyelenggarakan ketertiban, keamanan, dan ketentraman agar tercapai tujuan negara yang tertinggi, yaitu kemakmuran bersama. Dan yang terakhir adalah memelihara dan menjamin terlaksananya hak-hak asasi manusia. Kemudian kekuasaan penguasa dibatasi oleh hak asasi manusia. Tujuan negara Indonesia. Sebagai satu di antara negara berdaulat, Indonesia juga memiliki tujuan negara. Tujuan negara Republik Indonesia tercantum dalam teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat.
Bunyi dari tujuan negara Indonesia pada alinea keempat adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kedua, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Istilah konstitusi berasal dari bahasa Prancis constituer yang berarti membentuk, menyusun atau menyatakan suatu negara. Konstitusi diartikan peraturan dasar tentang pembentukan suatu negara atau undang-undang dasar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konstitusi berarti segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan. Dalam bahasa Belanda dikenal istilah konstitutie. Terjemahan dari istilah tersebut adalah undang-undang dasar, dan hal ini memang sesuai dengan kebiasaan orang Belanda dan Jerman yang dalam percakapan sehari-hari memakai kata grondwet, yang artinya ground adalah dasar, wet undang-undang. Yang keduanya menggunakan naskah tertulis. Kalau dalam bahasa Inggris dikenal istilah konstitusional yang diartikan sebagai undang-undang dasar. Secara terminologis, konstitusi adalah sekumpulan ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan dasar yang dibentuk untuk mengatur fungsi dan struktur lembaga pemerintahan, termasuk juga dasar hubungan antara negara dan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam ketatanegaraan RI diartikan sama dengan undang-undang dasar. Konstitusi atau undang-undang dasar dapat diartikan juga peraturan dasar dan yang memuat ketentuan-ketentuan pokok dan menjadi satu sumber perundang-undangan. Tujuan konstitusi. Konstitusi memiliki tujuan yang berperan dalam negara, yaitu yang pertama, membatasi kekuasaan penguasa agar tidak bertindak sewenang-wenang. Maksudnya, tanpa membatasi kekuasaan penguasa, konstitusi tidak akan berjalan dengan baik dan bisa saja kekuasaan penguasa akan merajalela dan bisa merugikan rakyat banyak. Yang kedua, melindungi hak asasi manusia. Maksudnya, setiap penguasa berhak menghormati hak asasi manusia orang lain dan hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal melaksanakan haknya. Yang terakhir, pedoman penyelenggaraan suatu negara. Maksudnya, tanpa adanya pedoman konstitusi, negara kita tidak akan berdiri dengan kokoh. Cukup sekian sedikit penyampaian saya tentang materi pengertian negara dan konstitusi dan beserta tujuannya. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua.